Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola candlestick yang terdiri dari dua candlestick. Ya, bullish engulfing ini secara umum bentuknya seperti ini, ya. Jadi perlu diketahui ini adalah dasarnya dulu, ya. Jadi pola bullish engulfing ini adalah pola candlestick yang biasanya bisa ditemukan pada akhir downtrend, ya. Jadi perhatikan gambar ini, dia selalu downtrend terus, dia berada dalam penurunan, ya. Trennya itu sedang turun. Nah, lalu kemudian terjadilah bullish engulfing ini. Nah, pola ini terdiri dari dua candle yang terbentuk sempurna, yang sudah terbentuk sempurna. Artinya gimana? Artinya candle pertama, ya. Candle pertama, perhatikan yang dicetak tebal, ya. Ini kan yang ini dan yang ini kan dicetak tipis. Nah, yang ini yang dicetak tebal inilah yang kita sebut dengan bullish engulfing, ya. Jadi candle pertama yang merah ini menggambarkan akhir dari penurunan harga yang dialami, ya. Ukurannya itu bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, dan perbedaan ukuran itu tidak begitu penting, ya. Tapi candle tunggal seperti doji dianggap bagus bila ada di posisi seperti ini, ya. Jadi kalau ternyata akhir dari downtrend ini adalah candle doji, nah itu sangat-sangat bagus, ya, sangat bagus. Karena saat itu adalah momentum ketika candle doji ini adalah suatu momentum di mana penjual dan pembeli atau trader semuanya itu mereka bingung menetapkan harga seperti itu. Lalu sementara candle kedua setelah candle itu tadi, yang pertama tadi, dianggap sebagai candle yang terpenting karena ini adalah sinyal, ya, sinyal kembalinya atau sinyal kembalinya bullish di pasar, ya. Jadi candle ini terdiri dari candle biru atau hijau atau putih yang panjang yang menciptakan momentum harga. Ya, idealnya harga tingginya, harga high, titik puncaknya ini dari candle ini harus di atas harga tertinggi candle sebelumnya. Nah, jadi candle pertama kan high-nya di sini nih. Nah, candle kedua ini yang bullish ini dia harus tingginya itu lebih tinggi dari candle pertama, ya. Maka semakin tinggi candle kedua ini semakin kuat sinyalnya. Jadi prinsipnya seperti itu, dan candle kedua tersebut menggambarkan jumlah buyer pada posisi terkait yang mengungguli seller atau penjualnya itu. Dan jika bullish engulfing ini muncul pada saat harga sedang rally bullish, jadi ketika ini naik terus tapi ternyata terjadi bullish engulfing, maka bisa jadi ada buyer atau pembeli atau smart money yang pengen masuk pasar lagi dengan jumlah yang lebih besar. Nah, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi harusnya mudah dipahami, ya. Jadi sekali lagi kita analisis, ya. Jadi misalkan ini tren turun terus, lalu kemudian ada candlestick merah yang seperti yang lumayan kecil atau besar seperti, lalu diikuti dengan candle yang lebih besar, ya, candle lebih besar. Jadi pembukaannya itu tidak lebih tinggi daripada penutupan candle sebelumnya, dan low-nya ini lebih rendah daripada low-nya ini, dan harga penutupan ini lebih tinggi daripada harga penutupan harga open candle sebelumnya, dan high ini lebih tinggi dari high ini. Jadi semuanya lebih, ya. Yang di atas ini lebih tinggi semua, baik high maupun penutupan, dan yang ini harga open dan low ini juga lebih rendah. Nah, seperti itu. Ini adalah yang namanya bullish engulfing.
Jadi bagaimana cara tradingnya? Cara tradingnya aja seperti ini. Perhatikan ini. Ini adalah jurus yang menurut kami paling jos, menurut kami paling akurat. Jadi pertama, jadi trennya itu sedang turun. Nah, merah 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 merah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian perhatikan di sini ada dragonfly doji. Ada doji di sini. Doji adalah candle yang semacam ini ya. Doji seperti ini. Lalu kemudian terjadi bullish engulfing ya. Bentuknya seperti ini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi harga opennya itu di bawah harga penutupan candle merah sebelumnya. Lalu harga low-nya itu lebih rendah dari low sebelumnya. Lalu harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga open candle sebelumnya. Harga high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi ini dua kombinasi ini adalah kombinasi bullish engulfing ya. Apalagi ketika bullish engulfing ini diawali dengan dragonfly doji atau doji biasa seperti ini. Ini adalah sangat akurat, dan lebih akurat lagi ketika ternyata ada indikator momentum semacam volatility ya, indikator yang mengindikasikan volatilitas seperti stokastik, RSI, MFI, dan semacam itu akan lebih bagus jika itu ada dan itu posisinya oversold ya. Jadi di bawah garis 20 kalau stokastik ya. Jadi pada saat terjadi bullish engulfing lalu diawali dragonfly doji, lalu indikator stokastik mengalami oversold, itu adalah saat yang sangat sempurna, apalagi dengan volume yang tinggi di atas rata-rata, maka itu adalah saat yang cukup sempurna untuk beli, untuk melakukan proses pembelian saham seperti itu. Nah, setelah itu perhatikan, setelah ini terjadi, maka dia naik secara bertahap, lalu ini adalah terjadi uptrend yang cukup masif. Nah, seperti inilah cara menggunakan bullish engulfing. Ini adalah salah satu cara yang sangat sakti dalam trading saham maupun forex atau komoditas atau apapun itu. Trading seperti ini cukup bagus, jadi rekan-rekan semua bisa mengandalkannya. Pada gambar ini, pola dibuat dari dua candle ini ya, terjadi dari dua candle. Candle pertama akan menggambarkan akhir dari sebuah uptrend atau tren naik atau swing naik seperti itu. Dan ini perlu menjadi catatan bahwa ukuran candle ini yang pertama ini bisa bervariasi ya, tidak ada hubungannya dengan pola ini. Jadi bisa jadi candlenya itu berupa candle semacam ini seperti yang pada gambar, lalu bisa jadi juga candle yang pertama ini berupa doji atau candle kecil yang lainnya. Nah, semakin kecil candle pertama ini akan semakin baik karena itu akan menggambarkan keraguan pasar pada tren yang sedang berlangsung, pada kenaikan yang sedang berlangsung. Jadi kalau candle depannya ini adalah candle doji, itu akan sangat bagus sekali dan itu akan menambah akurasi ya. Sedangkan candle depannya, yaitu candle kedua, ini merupakan candle yang mengisyaratkan untuk pembalikan arah ya. Candle ini biasa ya, kalau candle sebelumnya tadi biasanya itu candlenya biru atau hijau atau putih atau candle positif, itu masih naik. Nah, candle kedua ini merupakan sinyal pembalikan ke arah turun ya, yang kemudian nanti mengarahkan kepada bearish gitu ya. Yang warnanya bisa merah atau hitam atau semacam itu. Pokoknya intinya candle kedua ini harus negatif dan panjangnya itu menciptakan momentum penurunan harga ya. Idealnya tinggi candle yang kedua ini harus lebih panjang dari candle yang pertama. Ya, candle yang kedua lebih panjang dari candle yang berikutnya, dan gerakan ke bawah yang kuat ini mencerminkan kekuatan penjualan yang lebih besar daripada pembelian ya.
dan seringkali diikuti penurunan harga di candle berikutnya gitu ya. Nah, semakin besar, semakin turun candlenya ini, maka akan semakin kuat tekanan downtrend yang terjadi. Nah, kira-kira bentuknya umum seperti ini ya, perhatikan. Jadi candle pertama adalah candle positif yang biasanya kecil, atau paling kecil adalah candle doji seperti itu. Lalu candle kedua, harga open itu yang di sini, itu bisa jadi lebih tinggi daripada harga penutupan candle sebelumnya. Dan harga high atau harga tingginya itu lebih tinggi dari high sebelumnya. Dan harga penutupannya itu lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya. Harga low ini juga lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan semakin besar candle yang kedua ini, maka itu akan semakin bagus dan semakin mengkonfirmasi. Dan apalagi jika itu dikonfirmasi dengan volume yang besar, biasanya volume lebih besar daripada moving average-nya volume 20 hari atau 50 hari seperti itu. Itu standarnya seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya ada di, misalkan ada di saham Bekasi Fajar Industrial Estate, yaitu BES ya. Ini terjadi pada candle ini, perhatikan. Ini adalah contoh dari bearish engulfing ya. Jadi ini terjadi pada tren naik, pada sebuah kenaikan. Lalu kemudian di sini ada candle hijau terakhir. Lalu pada keesokan harinya dia open gap up di atas, lalu kemudian naik terus turun dan akhirnya close di bawah harga pembukaan candle sebelumnya. Jadi bentuknya persis semacam ini. Jadi engulfing itu artinya memeluk atau meliputi. Jadi artinya secara konsep dasar bearish engulfing ini adalah candle yang kedua ini harus lebih besar lebih dari yang sebelumnya ya. Harga atasnya jauh lebih besar daripada harga sebelumnya. Harga bawah candle kedua harus lebih rendah daripada yang candle pertama tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti yang kita sudah terangkan di slide sebelumnya ya. Nah, setelah itu dikonfirmasi lagi ketika terjadi keesokan harinya membuat lower low. Nah, ini akan mengkonfirmasi Anda bisa beli di sini untuk kemudian dia akan mengikuti tren turun. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan bearish engulfing ini bisa jadi sangat simple ya, dan ini akan lebih akurat lagi ketika Anda menggabungkannya dengan indikator stochastic slow ya. Stochastic slow ketika bearish engulfing ini terjadi pada saat stochastic slow overbought, ketika dia jenuh beli, yaitu stochastic slow angkanya di atas 80, lalu terjadi bearish engulfing, maka itu adalah saat yang sangat tepat sekali untuk melakukan aksi jual ya, jual saham Anda seperti itu. Karena setelahnya akan terjadi penurunan yang cukup panjang, biasanya terjadi seperti itu. Dan perhatikan contoh yang ada di layar ini, gambar ini diambil dari Investopedia ya. Jadi kami ulangi ya, pola ini adalah pola candle reversal menuju bearish, di mana candlestick-nya turun ya. Perhatikan ya. Jadi terdiri dari dua candle ya. Candlenya ini, yang penentunya ini, dia candlestick-nya turun ya, biasanya hitam atau merah. Itu dibuka opening price di sini itu berada di atas penutupan candlestick naik sebelumnya. Yang sebelumnya ini candlenya naik, lalu kemudian di hari berikutnya dibuka gap up di atas penutupan closing price ini, lalu kemudian dia turun, lalu di bawah tutup
nutupnya itu di bawah antara tengah ini, di bawah setengahnya body candlestick sebelumnya ini. Nah, ya inilah yang kita sebut dengan dark cloud cover. Pola ini penting karena menunjukkan pergeseran momentum dari uptrend ke downtrend ya. Pola ini dibuat oleh candlestick naik ya. Jadi sebelumnya ini candlestick naik, lalu kemudian diikuti oleh candlestick turun yang bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, trader biasanya menunggu candlestick berikutnya ya, yang lebih rendah pada hari berikutnya, pada hari ketiga gitu ya. Nah, setelah itu ini kita sebut sebagai candle konfirmasi. Ketika ada candle 1, 2, 3, nah yang ketiga ini turun ditutup lebih rendah, maka ini adalah candle konfirmasi ya. Jadi ada 5 kriteria setidaknya yang bisa kita analisis dari pola dark cloud cover ini, yaitu yang pertama adalah perhatikan pada yang terjadi ini ya. Terjadinya uptrend bullish. Jadi pertama itu ada uptrend dulu. Ya. Lalu setelah itu ada candlestick naik. Perhatikan di sini ada candlestick naik. Mirip candlestick ini, mirip. Nah, naik. Lalu kemudian pada hari open berikutnya itu opennya itu gap up ya. Open gap up. Lalu setelah itu candlesticknya turun. Nah, turunnya itu lebih rendah dari setengah dari body candle sebelumnya. Nah, kemudian candle ditutup seperti ini, lalu kemudian hari berikutnya dia turun lagi. Nah, ini adalah konfirmasi. Kemudian terjadilah penurunan yang cukup hebat di sini. Nah, ini adalah contoh kasus yang menggunakan pola dark cloud cover. Ya, ini adalah jika Anda menemui pola dark cloud cover ini yang bentuk umumnya seperti ini, maka harus hati-hati karena bisa jadi kemudian hari dia akan turun panjang seperti ini. Dan itu akan lebih akurat ketika pola dark cloud cover ini berada pada disandingkan dengan indikator volatilitas seperti RSI atau stochastic slow seperti itu. Ketika stochastic slow atau RSI-nya itu berada di titik overbought atau jenuh beli, lalu terjadi dark cloud cover, maka itu adalah sebuah warning yang cukup penting untuk diperhatikan karena itu adalah sebuah tanda bahwa akan terjadi penurunan yang cukup panjang. Terdiri dari 2 candle ya. Perhatikan di gambar, ini adalah bentuk dari piercing line pattern. Diawali dengan bearish candle. Bearish candle itu bentuk umumnya seperti ini ya. Dia harga open atau harga pembukaan di atas, lalu kemudian dia turun ke bawah, lalu ditutup di titik bawah ya. Jadi akhirnya harganya minus, itu bearish candle. Lalu kemudian apa? Piercing line ini ditandai dengan hari kedua setelah bearish candle ini. Hari keduanya dia open gap down ya. Jadi open gap down. Jadi pembukaan di hari keduanya itu dia di bawah penutupan candle sebelumnya. Jadi open gap down di sini. Kurang lebih di sini. Lalu kemudian dia naik. Lalu dia nutup lebih tinggi dari 50% candle bearish sebelumnya ya. Jadi kira-kira bentuk ilustrasi dari piercing line pattern itu yang seperti ini ya. Mudah dipahami ya. Nah, kita akan langsung ke penerapannya bagaimana. Perhatikan yang berikut ini. Nah, di layar Anda sekarang ini adalah salah satu chart dari sebuah perusahaan ya, saham Intel ya. Nah, ini terjadi piercing line pattern di sini. Nah, skenario nya seperti apa?
Yang pertama yang terjadi adalah terjadi downtrend, yaitu tren dari atas ke bawah, downtrend. Lalu kemudian terjadi sebuah bearish candle seperti ini, nomor 2 ini. Lalu kemudian terjadi yang namanya gap down, open gap down, yang ditunjukkan nomor 3 ini. Lalu kemudian dari open gap down itu, kemudian dia naik, lalu terjadilah bullish candle, ya, candle yang positif, naik ke atas. Lalu yang terakhir, nomor 5 ini adalah penutupan dari bullish candle ini di atas dari 50% atau di atas separuhnya candlestick bearish yang terjadi di hari sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan piercing line pattern. Dan setelah ini terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi reversal, yaitu akhirnya harga di bawah naik, lalu terjadilah uptrend. Nah, pola piercing line pattern ini akan lebih akurat lagi ketika diiringi dengan kenaikan volume pada bullish candle-nya ini dengan volume yang cukup tinggi, yaitu dia harus di atas volume rata-rata 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir, seperti itu. Usahakan lihat dulu volumenya apakah dia di atas rata 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir. Jika itu di atas itu, maka kemungkinan besar itu akan akurat. Lalu lebih baik lagi ketika piercing line pattern ini terjadi ketika indikator stochastic slow itu berada pada area oversold, ya. Jadi angkanya stokastik itu berada di bawah 20. Seperti itu. Itu akan lebih akurat lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sangat mudah dipahami, ya, piercing line pattern ini. Dan ini piercing line pattern ini adalah sebuah candlestick yang cukup bisa kita andalkan dalam trading kita, dalam trading swing kita. Perhatikan gambar yang ada di layar ini, ya, terdiri dari 2 batang candle, 1, 2, ya, menunjukkan harga mungkin akan segera berbalik ke arah downside atau ke arah turun atau ke arah ke bawah, ya. Polanya terdiri dari 2 candle, ya. Yang pertama adalah candlestick putih atau warna hijau juga bisa. Yang jelas dia candle positif, ya. Panjangnya lumayan panjang, ya. Lalu diikuti dengan candlestick hitam atau merah atau negatif, ya. Yang jelas dia negatif, yang kecil, ya. Harga pembukaan dan penutupan candlestick yang kedua, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, harga pembukaan dan penutupan candlestick yang kedua ini harus berada di dalam tubuh atau body, ya, body dari candlestick yang pertama. Perhatikan, bentuknya semacam ini, ya. Dan sebelum ini terjadi, ada serangkaian uptrend yang mendahulunya. Jadi biasanya bearish harami ini berada pada sebuah uptrend, ya, ujung dari uptrend, ya, semacam itu. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Untuk lebih jelas, mari kita lihat layar yang ini. Nah, perhatikan. Nah, bearish harami yang bentuknya seperti ini, ya, dapat kita temui pada puncak dari uptrend ini, ya. Perhatikan, dia terjadi dengan diawali dengan kenaikan yang baik, ya, kenaikan terus menerus seperti itu. Lalu kemudian terjadi candle warna hijau atau putih atau yang jelas positif yang cukup panjang ke atas, ya. Lalu kemudian terjadi candle merah atau hitam atau yang jelas negatif yang pembukaannya dan penutupannya itu berada di dalam bodinya atau badannya atau tubuhnya candlestick hijau yang panjang yang pertama ini, ya. Perhatikan yang ini. Nah, itu adalah sebuah tanda, ya, sebuah tanda bahwa uptrend yang selama ini sudah terjadi
itu akan segera berbalik menjadi downtrend. Ya, ini adalah sebuah candlestick pattern atau pola candlestick Jepang yang perlu diwaspadai, dan ketika itu terjadi pada kondisi ya di mana stokastik atau RSI itu mengalami posisi overbought atau jenuh beli, yaitu di mana stokastik itu nilainya itu berada di atas angka 80 ya, maka itu adalah sebuah warning yang cukup kuat bahwa memang uptrend yang terjadi ini akan segera beralih menjadi downtrend, atau dia akan mengalami reversal ke arah turun, ke downside. Nah, ini harus diperhatikan. Rekan-rekan harus memperhatikan ini. Dan apalagi kalau candlestick yang kecil ini disertai dengan volume yang cukup besar, lah itu cukup berbahaya lagi. Jadi kuncinya itu ya, yang satu pertama adalah terjadi uptrend ya, lalu kemudian terjadi candle hijau panjang ya, atau candle positif panjang, lalu terjadi candle kecil yang harga pembukaan dan penutupannya itu berada di dalam bodinya candle yang pertama tadi, lalu kondisinya itu sudah overbought ya, atau jenuh beli dalam stokastiknya, indikator stokastik. Lalu setelah itu apalagi jika ditambah dengan volume, nah itu adalah pertanda yang cukup kuat bahwa itu akan terjadi downtrend. Bentuknya secara umum adalah seperti ini ya. Perhatikan di gambar. Jadi bullish harami ini adalah sebuah indikator grafik candlestick yang menunjukkan bahwa tren bearish ini mungkin bisa saja berakhir, dan biasanya keakuratannya sangat akurat ya, cukup besar keakuratannya. Dan beberapa trader mungkin melihat bullish harami ini sebagai sebuah pertanda atau signal yang baik bahwa mereka akan mulai kira-kira siap-siap untuk mengambil posisi beli pada suatu saham seperti itu. Pola harami ini muncul selama 2 hari ya. Jadi candlenya itu ada dua ya. Kalau di dalam gambar ini ada 3 candle. Ini candle pertama hanya untuk menunjukkan bahwa sebelumnya ini terjadi tren bearish gitu saja ya. Dan yang kita sebut dengan pola bullish harami ini adalah yang ini, 2 ini. 1, 2 ya. Perhatikan. Pola harami ini muncul selama 2 hari ya dari sebuah perdagangan, dan mungkin bisa jadi lebih. Jadi setelahnya ini ada kecil lagi seperti itu ya. Dan bullish harami ini bergantung pada lilin awal. Lilin awal itu yang ini ya, candlestick yang awal. Ini untuk menunjukkan bahwa tren penurunan ini masih terus berlangsung ke bawah ya. Dan bahwa pasar bearish atau bearish market itu terlihat mendorong harga yang lebih rendah terus. Nah, lalu kemudian candle panjang yang bersifat negatif ini atau candle bearish ini kemudian diikuti oleh sebuah candle dengan tubuh atau body yang lebih kecil ya, seperti ini, seperti dalam gambar ini ya, smaller body ya. Dan ini sepenuhnya dari harga highest atau lowest atau open dan close harga ini semuanya itu berada di dalam candle sebelumnya ya, di dalam kisaran body candle sebelumnya. Itulah sebabnya kenapa bullish harami ini itu kita sebut dengan hamil. Jadi posisi hamil atau candle pattern hamil seperti itu. Karena kata harami ini dalam kata Jepang kuno ini artinya hamil seperti itu. Jadi bentuknya memang seperti hamil ya. Ketika kehamilan ini sudah keluar dari tubuhnya ini, maka itu adalah saat yang tepat untuk beli ya, seperti itu. Jadi konsep dari bullish harami ini hampir sama dengan bearish harami. Cuman kalau bearish harami itu tren naik kemudian turun. Kalau bullish harami yang kita bahas sekarang ini adalah tren turun
kemudian naik seperti itu. Nah, aplikasinya adalah seperti pada gambar di layar Anda sekarang ini ya. Perhatikan, pertama yang terjadi adalah candlestick, maksudnya tren yang turun, tren menurun. Jadi harga itu sedang trennya turun terus, lalu kemudian terjadi bearish candle yang cukup panjang, lumayan panjang, seolah-olah itu sangat kuat seperti itu ya. Lalu kemudian keesokan harinya ya, dia ada muncul candle positif warna hijau atau biru, yang jelas dia positif atau putih ya, yang dia harga opennya itu lebih tinggi dari harga close bearish candle sebelumnya ya. Lalu kemudian dia penutupannya itu lebih rendah daripada harga open candle bearish sebelumnya. Ya, seperti ini. Bentuknya persis seperti ini, kira-kira seperti ini. Bisa bervariasi, tapi intinya candlestick yang kedua ini berada di kisaran body candle pertama. Nah, inilah yang kita sebut dengan bullish harami ya. Dan itu akan lebih baik lagi ketika ada volume yang mendukung ya. Jadi ada dorongan volume yang cukup besar ya. Jika ada kenaikan volume, maka itu akan pertanda baik ya. Dan bullish harami ini akan bagus keakuratannya setelah kita membelinya. Kita membelinya adalah di hari berikutnya. Jadi ketika hari berikutnya itu terjadi higher high ya, perhatikan di sini terjadi higher high ya, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli ya. Jadi begitu terjadi candle bullish kecil seperti itu, bisa jadi candle doji bahkan. Nah, itu trader yang konservatif biasanya menunggu sampai keesokan harinya lagi untuk menunggu bahwa terjadi harga yang lebih baik lagi atau higher high seperti itu, maka dia baru beli. Tapi kalau bagi orang yang risk taker ya, pengambil resiko ya, seseorang yang berani mengambil resiko, maka biasanya dengan dukungan volume yang cukup kuat, dia biasanya langsung mengambil posisi beli pada candle bullish harami ini. Pola ini disebut on neck karena dua harga penutupan yang terjadi adalah sama atau hampir sama di kedua candlestick, membentuk garis leher horizontal seperti itu. Perhatikan ini. Jadi bentuknya ya. Jadi penutupannya memang hampir sama ya. Gambar ini kami ambil dari Investopedia ya. Dan pola ini ya secara teoritis dianggap sebagai pola kelanjutan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas pola reversal, maka ini adalah sebuah pola kelanjutan. Nah, menunjukkan bahwa harga akan terus turun ya, terus lebih rendah mengikuti pola yang ada ya. Pada kenyataannya pola ini hanya terjadi sekitar separuh waktu ya dari tren ya. Jadi pola ini sering menunjukkan setidaknya pembalikan jangka pendek ya. Jadi misalkan ini turun gitu, nah jika terjadi pola ini, kemungkinan besar dia akan langsung turun, atau setidaknya dia cuma naik sedikit saja terus nanti turun lagi seperti itu. Jadi sifatnya memang seperti itu, pola kelanjutan untuk tren bearish ya. Pola on neck ini atau pola on neckline ini terjadi selama tren turun ya. Ketika candlestick bearish dengan tubuh panjang ini ya, yang warnanya hitam ini diikuti candle bullish yang lebih kecil. Perhatikan yang ini, yang gagal menutup di atas penutupan candlestick sini. Jadi penutupan di sini tidak lebih besar daripada, tidak lebih tinggi daripada penutupan sini ya. Secara psikologis pola ini menunjukkan bahwa ada usaha ya, setelah turun banyak dia ada usaha untuk rally naik, tapi ternyata dia tidak mampu ya, jadi melemah pada candlestick
yang kedua ini dan tidak mampu mendorong penutupan di atas penutup candle sebelumnya, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya akan ada kecenderungan untuk turun lagi. Nah, konfirmasi biasanya ada di candlestick setelahnya ya. Kalau seandainya dia kalau naik gitu paling cuman sebentar terus turun lagi. Nah, kalau seandainya keesokan harinya langsung membuat lower low ya itu sudah lanjut lagi turun. Jadi intinya adalah kalau lihat candlestick yang semacam ini yang diawali dengan candle bearish, lalu kemudian ada gap down, open gap down, lalu kemudian naiknya itu di harga penutupan tidak lebih tinggi dari penutupan hari kemarin. Nah, itu jangan terjebak ya, jangan masuk dulu, karena bisa jadi itu akan melanjutkan penurunannya. Nah, kasusnya adalah seperti dalam saham SCMA ya, Surya Citra Media ini ya. Ini beberapa hari lalu ya, candlestick beberapa hari. Nah, perhatikan di daerah ini terjadi seperti itu. Jadi dia open gap down lalu naik tapi tidak lebih tinggi. Nah, akhirnya dia paling naik cuma sedikit. Nah, terus dia turun lagi. Nah, di sini juga ada nih. Dia setelah candle bearish yang cukup besar ya, di sini perhatikan scrollnya ini. Nah, kemudian dia open gap down, terus setelah itu mencoba naik, tapi ternyata di akhir perdagangan hari itu dia nggak berhasil menutup lebih tinggi dari harga close kemarin ya. Jadi close-nya itu ternyata di bawah close hari kemarin. Lalu walaupun candlenya itu ditutup biru atau semacam itu ya dari bawah ke atas, tapi tetap aja angkanya negatif ya, seperti itu. Nah, itu ada pertanda bahwa akan terjadi penurunan lagi. Nah,